Halo Sobat Langit, selamat datang lagi di SkyTalk ID, tempat kita bahas hal-hal unik dari dunia penerbangan, tapi dengan gaya yang gak bikin kepala mumet, kayak baca manual Boeing di seri Kenapa Begitu. Kali ini, kita bakal kupas tuntas pertanyaan klasik yang selalu muncul setiap kali makan di pesawat. Kenapa sih makanan di pesawat rasanya beda banget dari di darat? Penasaran kan? Yuk, kita cari tahu bareng. Nah, sering banget kan kita ngerasa makanan di pesawat itu rasanya aneh. Kadang hambar, kadang terlalu asin. Pokoknya beda aja. Ternyata ini bukan karena chefnya lagi bad mood atau sengaja masak nggak enak loh. Penyebab utamanya justru ada pada tubuh kita sendiri dan lingkungan kabin pesawat. Yap, benar sekali. Rasa lidah kita juga ikut terbang. Jadi begini. Saat kita terbang di ketinggian jelajah, biasanya sekitar 30.000 hingga 35.000 kaki. Kondisi di dalam kabin itu sangat berbeda dengan di darat. Tekanan udaranya lebih rendah dan tingkat kelembapannya juga turun drastis. Kadang bisa lebih kering dari gurun Sahara. Nah, kondisi super kering dan tekanan rendah inilah yang membuat indera perasa dan penciuman kita jadi kurang sensitif. Menurut penelitian, kemampuan kita untuk merasakan manis dan asin bisa turun sampai 30%. Jadi, makanan yang di darat udah gurih dan pas banget bumbunya. Pas di udara, rasanya jadi meh, hambar, dan kurang berkesan. Bukan cuma lidah yang mati rasa, hidung kita juga ikutan tumpul. Padahal, sekitar 80% dari apa yang kita sebut rasa itu sebenarnya datang dari aroma. Coba deh bayangin, kamu makan rendang atau sate ayam favoritmu sambil tutup hidung. Pasti rasanya jadi aneh dan gak senikmat biasanya kan? Nah, itulah yang terjadi di kabin pesawat. Hidung kita sioliala lagi offline karena udara yang kering. Jadi, jangan heran kalau makanan yang harusnya kaya rempah jadi terasa seperti makan sejarah, bukan makan daging. Lalu, gimana cara maskapai mengakali ini? Apa mereka pasrah aja? Tentu tidak. Tim catering maskapai penerbangan itu pintar-pintar loh. Mereka sudah tahu soal fenomena ini. Makanya, mereka sengaja meracik makanan dengan bumbu yang lebih kuat. Garam, gula, dan rempah-rempah lainnya ditambahkan dalam jumlah yang lebih banyak dari resep standar di darat. Kalau resep makanan pesawat ini dimasak dan dimakan di darat, mungkin kita bakal keasinan atau kemanisan. Tapi di udara, takaran ekstra ini justru bikin rasanya jadi pas. Ada fakta menarik lagi. Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lufthansa menemukan bahwa meskipun kepekaan kita terhadap rasa manis dan asin menurun drastis, kepekaan terhadap rasa umami atau gurih justru meningkat. Rasa umami ini banyak ditemukan di bahan makanan seperti tomat, jamur, keju, parmesan, dan daging. Itulah sebabnya banyak maskapai yang sengaja memasukkan bahan-bahan kaya umami ke dalam menu mereka. Coba perhatikan, sering kan ada menu pasta dengan saus tomat atau jus tomat yang jadi minuman favorit di pesawat. Itu bukan cuma biar kelihatan keren, tapi memang strategis biar rasanya tetap nendang dan nyangkut di lidah meskipun kita lagi terbang tinggi. Selain umami, rasa asam, pahit, dan pedas juga cenderung lebih stabil di ketinggian. Jadi, makanan dengan sentuhan sedikit asam dari lemon atau sedikit pedas dari cabai bisa membantu mengangkat cita rasa keseluruhan hidangan. Maskapai sering menggunakan trik ini untuk membuat makanan mereka lebih menggugah selera. Jadi, sekarang sudah jelas ya Sobat Langit, kalau lain kali kamu makan di pesawat dan rasanya terasa aneh, jangan buru-buru menyalahkan chef atau maskapainya. Ingatlah bahwa lingkungan kabin yang unik itulah yang jadi biang keladinya. Ini semua adalah bagian dari sains penerbangan yang menarik. Kesimpulannya, kalau makanan di pesawat rasanya beda, jangan salahin masakannya. Salahin saja atmosfer. Gimana? Menarik kan bahasanya? Kalau kamu suka obrolan santai tapi penuh wawasan seputar dunia aviasi kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan obrolan langit berikutnya di SkyTalk ID. Tulis juga di kolom komentar
Pengalaman makan teraneh apa yang pernah kamu alami di pesawat? Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di ketinggian berikutnya. Dan semoga penerbanganmu selalu menyenangkan dan tanpa turbulensi rasa.